Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita untuk mengawali hari ini tertulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikianlah dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang kita lupa dengan melakukan setiap aktivitas itu dimulai dengan menyukai apa yang kita kerjakan. Jika kita sudah menyukai apa yang kita kerjakan, maka kita akan melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita itu dengan sepenuh hati. Karena itu firman Tuhan hari ini menyapa kita dengan kata apapun yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat. Berarti apa profesi kita hari ini? Apa pekerjaan kita hari ini? Apa aktivitas kita hari ini? Mari kita selidiki dulu kegiatan kita. Apakah yaitu sudah kita lakukan dengan hati? Apakah kita sudah menyukai apa yang kita kerjakan hari ini? Karena terkadang ada orang mengerjakan sesuatu itu tidak dia sukai. Dia mengerjakan itu karena ada hal keterpaksaan, atau dia mengerjakan itu ada yang namanya iming-iming keuntungan. Jika aku kerjakan ini, maka aku akan menghasilkan ini. Coba kita selidiki dulu apa yang kita kerjakan hari ini. Kemudian baru kita melihat, berbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Apakah kita benar-benar melakukan pekerjaan kita ini dengan segenap hati, atau setengah hati, atau memang tidak ada hati kita ke situ? Makanya banyak orang yang mengerjakan sesuatu itu seperti dikejar-kejar. Ada orang yang mengerjakan sesuatu itu tidak menikmati pekerjaannya. Dia mengerjakan itu karena dia hanya memikirkan hasilnya, keuntungannya, sehingga dia tidak bisa bersyukur dengan apa yang dia kerjakan. Terkadang kita manusia hanya tahu mengatakan, aku mau cari kerja. Setelah dapat kerja, dia tidak tahu mensyukuri apa yang sudah dia kerjakan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita selidiki dulu kesegenap hatian kita untuk mengerjakan pekerjaan kita. Benarkah kita sudah mengerjakan itu dengan tulus dan setulus hati? Kalau kita tulus, maka kita akan mengerjakan itu bukan kata orang. Bukan karena kita dipantau, dimandori, direpeti. Ya. Harus disuruh dulu baru bekerja. Dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita, kita akan bekerja dengan sepenuh hati, walaupun tidak ada yang memandori, walaupun tidak ada yang menyuruh, walaupun tidak ada yang harus memarahi kita. Tetapi karena kita sudah bekerja dengan sepenuh hati, maka kita akan melakukan itu dengan kehati-hatian, melakukan itu dengan tulus, melakukan itu dengan hati yang gembira. Jadi segala pekerjaan yang dilakukan dengan kegembiraan, maka hasilnya juga akan menggembirakan. Tetapi kalau kita bekerja dengan terus bersungut-sungut, terus hanya marah-marah, terus hanya memakan hati, nah di sini kita akan melihat kebosanan, kita akan melihat kelelahan, kita akan melihat kehidupan kita yang monoton, yang tidak pernah merasakan bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar dalam pekerjaan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku,
Marilah kita melakukan segala pekerjaan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan apa yang diinginkan oleh manusia, tetapi apa yang diinginkan oleh Allah. Karena hidup kita adalah cerminan dari kasih setia Allah. Karena itu, kerjakanlah pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian dari manusia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, agar kami melakukan pekerjaan kami adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kami dengan segenap hati kami dengan ketulusan. Sehingga kami dapat menyukai, mencintai apa yang kami kerjakan hari ini. Apapun profesi kami, biarlah itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Yang berduka, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Yang menghadapi tantangan, kiranya Engkau Tuhan yang melepaskan mereka dan menuntun mereka untuk menghadapi setiap tantangan dan penderitaan itu hanya mengandalkan tangan pengasihan-Mu. Kepadamu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, dan salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.